Langsung to the point aja ya, ZX25R lawan R6N. ZX25R launching pada Juli 2020 oleh Kawasaki Indonesia. Itu untuk 250cc dengan 4 silinder yang suaranya menggelegar. Menggelegar kayak MotoGP ini berlebihan ini editor gue. Editor gue mana ini editor? Intro tuh menggelegar, woi. Ya udahlah kita bahas dulu ya. Jadi dalam range 100 juta sebenarnya worth gak sih beli ZX25R ini, mengingat 11 tahun ke belakang ada namanya Kawasaki R6N dengan harga yang sama, bisa dibilang sama ya, tapi kelasnya udah moge nomor 150cc gitu dibanding ZX25R. Oke, kita kupas soal masalah teknisnya ya. Pertama dari ZX25R dulu. ZX25R adalah mesin dengan 250cc, tenaganya adalah 51 power second dengan RPM peak powernya 15.500 dengan torsi 22,9 Nm di RPM 14.500, jadi tinggi banget. Cuman memang bobotnya sangat ringan, bobotnya hanya 180 kg. Sementara R6N sendiri atau Bison Steroid deh. Bison Steroid ini tenaganya 71 PS gitu ya, dengan torsi 64 Nm dan peak power sama peak torsinya juga jauh lebih rendah, 8500 sama 7000 rpm. 7000 rpm, cuman beratnya itu 204 kg, jadi jauh lebih berat. Jadi kalau misalnya itu lu bisa pos sendiri dah, lihat sendiri. Jadi mendingan beli motor yang mana nih? Gue tim mending nih, 60 sampai 100 jutaan, katakanlah 120 jutaan dah. Ya. Jadi jawabannya adalah ini apa ini? Ya, ZX25R lemot. Ya, editor gua rusak dah. Ya, gimana ini? Duh. Nah, ini balik lah ya, serius nih. Tidak perlu diragukan lagi kalau misalnya horsepower maupun torsi R6N jauh lebih unggul dibandingkan ZX25R. Itu pun dengan teknologi 10 tahun ke belakang, tenaganya itu ada 140% lebih banyak daripada ZX25R. Ya memang cc-nya juga jauh lebih besar gitu. Jadi buat kebutuhan daily ya jelas R6N gitu loh. Untuk performanya lebih bagus gitu. Tapi kalau buat ke sirkuit, wheelbase, bobot motor segala macam secara general ZX25R pasti lebih stabil dibandingkan R6N. Dengan bobot yang jauh lebih ringan, yaitu 20 kg. Tapi ya balik lagi gitu, kalau kita bicara daily ya R6N punya peak power dan peak torsi setengahnya, hampir setengahnya di RPM-nya ZX25R itu sendiri gitu loh. Jadi ya gitulah gitu kan, beda rangka juga segala macam gitu kan. R6N pakai twin tube twin spar, dan sementara ZX25R pakai rangka tralis gitu. Dan center of gravity-nya ZX25R juga kalau buat di sirkuit itu jauh lebih enak gitu. R6N ya udah terkenal lah ya, Bison kasih steroid gitu loh. Jadi apa yang mengharapkan gitu loh. Jadi ya itu untuk performanya ya secara general seperti itu. Dan masuk ke ergonomi ya, secara postur ZX25R lebih ramah gitu buat orang Indonesia gitu. Dengan tinggi rata-rata 165 sampai 170 cm. Nggak bakal capek lah lu bawa R6N gitu kan dibandingkan ZX25R. Karena yang motornya nunduk gitu loh, walaupun motornya pendek tapi tetap lebih nunduk gitu kan. Jadi kalau dipakai di jalan umum posturnya jauh lebih enak gitu loh. Cuman kalau buat ke sirkuit gitu ya, buat lu bermanuver di atas sirkuit segala macam gitu kan. Apalagi masuk tikungan, miliki jarak masuk tikungan gitu kan, itu lebih enak pakai ZX25R. Lebih jarak pengereman ZX25R lebih pendek dibandingkan R6N. Kita bicara stok ya, bukan R6N yang udah dimodif segala macam ya, itu nggak adil gitu loh. Ya sebenarnya ini juga nggak adil ya, cc-nya juga jauh lebih gede gitu. Tapi ya inilah komparasi karena dilihat dari harga gitu loh. Sementara kalau ZX25R dipakai buat harian, aduh kayaknya gua aja yang masih anak 19 tahun udah mulai pegel gitu loh kalau bawa ZX25R buat harian gitu. Sementara R6N fine-fine aja sekalipun lu pakai jarak jauh, apalagi kursinya juga empuk, beda sama ZX25R yang lebih keras gitu, lebih tipis ya joknya gitu loh. Jadi itu untuk bagaimana sih feel berkendaranya. Oke, kemudian masuk ke segi perawatan ya. Oke, perawatan R6N sama ZX25R walaupun berbeda tahun gitu, tapi teknologinya ada kemiripan gitu loh. Walaupun memang beda crankshaft gitu, tapi masih pakai downdraft, sama-sama downdraft intake segala macam bla bla. Dan kalau misalnya dilihat dari perawatan, ZX25R ini lebih ribet ya daripada R6N gitu loh. Karena olinya juga jauh lebih banyak gitu loh. Kalau lu beli oli gitu ya di Kawasaki, R6N cuma butuh 2 liter, kecuali lu lagi bongkar mesin butuh 3 liter gitu. Tapi kalau misalnya ZX25R buat perawatan biasanya aja lu butuh beli 3 liter gitu loh. Yang kepakainya 2,2 sampai 2,5. Ini belum perawatan lain ya, seperti ram air intake-nya ZX25R yang perlu ada pengecekan berkala di saringan jalur ram air intake-nya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini lebih kompleks gitu. Jadi harga perawatannya bisa dibilang lebih mahal ZX25R dan lebih ribet ZX25R itu sendiri gitu kan. Kalau oli ya bisa dibilang kalau kita lihat dari manual book juga sebenarnya sama ya, mereka menggunakan oli yang sama 10W50 itu kalau nggak salah Vanvet gitu. Kalau nggak salah Kawasaki udah beda vendor, tapi ya begitulah. Gitu, ini perawatan gitu. Nah terus kemudian kira-kira mana sih yang lebih enak gitu ya. Pada akhirnya ZX25R dengan R6N walaupun memang ada di range yang sama gitu ya, tapi R6N ini lebih enak gitu loh buat daily gitu loh. Apalagi dengan kita ngeliat pajak ya, pajaknya R6N itu ada di 1,1 sampai 1,8 gitu, dan ini sama dengan pajaknya ZX25R di angka 1.100.000 sampai
1,8 gitu. Jadi secara pajak gitu beberapa seri bahkan lebih murah pajaknya R6N dibandingkan pajaknya ZX25 walaupun R6N termasuk ke dalam Moge gitu loh. Kalau dari desain emang sih ya, kalau gue sebagai author pun gue lebih seneng ZX25R gitu. Apalagi kalau lu bandinginnya sama Ninja 650 itu no competition banget. Itu gue udah pilih jelas desainnya ZX25R yang jauh lebih modern. Ya jadi bisa dibilang resumenya kalau buat harian jelas R6N, kalau buat track day ya silahkan deh beli ZX25R gitu loh. Ya paling itu ya, jadi perawatan pajak segala macam udah dibahas, ini video pendek aja. Paling itu dulu, Green Wombat out.